Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oke, sekarang kita akan membahas latihan soal tentang penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Kita mulai ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, soal yang pertama, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Jadi, tugasnya adalah kita membuat kalimat matematika ini menjadi sebuah garis bilangan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, kita membuat sebuah garis bilangan bebas. Mau mulai dari angka berapa yang jelas, angka-angka di sini ini harus termasuk di garis bilangannya. Nah, kemudian kalau sudah membuat garis bilangannya, langkah kedua adalah kita buat nih yang pertama di sini, negatif 5. Nah, kita tentukan dulu, kita buat panahnya yang menuju ke negatif 5. Nah, dari 0, posisi awal selalu 0 ya, 0 lalu ke negatif 5. Sudah? Nah, ditambah. Ditambah itu arahnya ke kanan atau kiri? Iya, ditambah arahnya itu ke kanan. Maka, kanan ya. Ditambah berapa? 12. Nah, dari sini kita hitung nih ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini. Nah, maka jawabannya sama dengan di sini kan 7. Satu garis bilangan lagi untuk menunjukkan hasilnya dari 0 sampai 7. Nih, tidak sulit ya. Lanjut ya. Masih mirip ya, mengubah kalimat matematika ke dalam garis bilangan, tapi dia 10 ditambah negatif 8 sama dengan 2. Langkah pertamanya, kita buat garis bilangan, kemudian kita tentukan untuk 10. Dari 0 ke 10. Baru ditambah. Tambah itu arahnya ke kanan, betul sekali. Tetapi karena ditambah negatif 8, harusnya yang nambah ke kanan, tapi karena tambahnya negatif, maka arahnya jadi ke kiri. Sebanyak 8. Kita hitung nih sampai 8 di sini. Sama dengan 2. Oke. Nah, soal nomor 2, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Nah, langkah pertama, kita amati panah-panahnya ini dimulai dari panah yang paling bawah. Yang paling bawah itu 0 ke negatif 5, berarti yang pertama adalah negatif 5. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini ya, ditambah tapi arahnya ke kiri. Jadi ditambah negatif 6. Atau misalnya mau buat dikurang 6 juga boleh. Gitu. Lanjut ya. Kemudian ini yang B. Nih. 7, yang paling bawah 7, kemudian tambah negatif 9, arahnya kan ke kiri. Atau dibuat 7 dikurang 9 sama dengan negatif 2 juga boleh. Selanjutnya nomor 3, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Yang pertama, negatif 12 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, caranya adalah ini ya jawabannya, negatif 12 tambah 7 sama dengan negatif 5. Tahu dari mana? Jadi, nih. Anggaplah negatif 12 ini kan sudah pernah kita bahas ya, punya hutang 12. Nah, ditambah 7 maksudnya dibayar 7. Punya hutang 12 dibayar 7. Masih ada sisa hutangnya. Sisa hutangnya berapa? 5. Nah, karena hutang sisanya berarti kan negatif 5. Maka jawabannya negatif 5. Lanjut ya. 10 dikurang negatif 14 sama dengan berapa? Nah, ini cara yang paling mudah adalah kita amati kurang dengan tanda negatif yang berdekatan ini. Sehingga jadi begini.
Nah, ingat ya, tanda kurang dengan tanda negatif yang berdekatan begini, ini bisa diganti dengan tanda tambah. Nah, jadi berubah menjadi 10 ditambah 14 sama dengan 24. Lebih mudah kan? Kemudian, soal cerita. Langsung saja ya, diketahui ketinggian bola 5 meter. Jatuh ke dalam sumur 4 meter. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir. Berarti kan total jarak yang ditempuh bola. Nah, caranya adalah nih, posisi awal 5 meter. 5. Jatuh ke dalam sumur 4 meter. Nah, jarak yang ditempuh adalah total jarak yang ditempuh bola. Tapi diingat, karena bolanya masuk ke dalam sumur sejauh 4 meter, maka 4 meternya itu tandanya negatif. Nah, karena yang ditanya jarak yang ditempuh kan berarti dijumlah tadi. 5 ditambah negatif 4. Berapa? 1 meter. Jadi, jarak yang ditempuh bola dari awal hingga akhir adalah 1 meter. Bukan 9 meter ya. Nomor 5. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Nih. Kemudian mengalami penurunan suhu 4 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir. Kalau ditanyakan suhu akhir, berarti ini menyatakan selisih. Selisih itu berarti nilai yang lebih besar dikurangi nilai yang lebih kecil. Yang lebih besar kan 39, dikurangi yang lebih kecil 4. Maka suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Itu untuk yang penjumlahan. Sekarang perkalian bilangan bulat. Nomor 1. Mudah sekali ya, negatif 7 dikali 8. 7 kali 8 dulu, 56. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka jawabannya negatif 56. Yang B, negatif 15 dikali negatif 9. 15 dikali 9, 135. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Mudah kan? Nomor 2. Lengkapilah perkalian berikut. Negatif 3 dikali berapa? Hasilnya negatif 9. Kita lihat nih, hasilnya negatif. Padahal di sini sudah negatif. Nah, berarti di sini positif atau negatif? Iya, positif. Negatif dikali positif kan hasilnya negatif. Berapa berarti? Caranya 9 dibagi 3 berapa? 3. Nah, maka jawabannya negatif 3 dikali 3, maka negatif 9 hasilnya. Yang B, 5 dikali berapa? Sama dengan negatif 100. Hasilnya negatif, otomatis ini kan positif. Dikali dengan bilangan negatif. Negatif berapa? 100 dibagi 5, 20. Maka jawabannya negatif 20. Nomor 3. Nih yang paling banyak yang bingung di sini. Sebenarnya tidak sulit ya. Diketahui kecepatan penyelam 2 meter per detik. Waktu menyelam 3 detik. Nah, berada di kedalaman berapa penyelamnya? Yang pertama kalian harus ingat kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, yang ditanya sekarang adalah jaraknya atau posisinya. Berarti caranya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya kan 2. Dikali dengan waktunya 3 detik. 2 dikali 3, 6. Tetapi karena berada di dalam laut, maka 6-nya ini menjadi tanda negatif 6. Atau boleh juga kecepatannya kamu buat menjadi negatif 2. Boleh, karena ada di bawah laut. Nah, jadi jarak yang jadi penyelamnya ini berada di posisi 6 meter di bawah permukaan laut atau berada di negatif 6 meter. Nomor 4. Uang Edo ada 4 lembar 10 dolar. Kurs rupiahnya 10.000 rupiah setiap 1 dolar.
Total uang Edo berapa rupiah? Tinggal kita kali ya. Ada 4 lembar dikali 10 dolar. Nah, setiap 1 rupiah kan 10.000, jadi dikali 10.000. 4 kali 10, 40 kan? 40 dikali 10.000, maka jawabannya 400.000. Soal terakhir. Ada 5 kotak donat, setiap kotak donat. Nah, berapa banyak donat yang dibeli Meli? Oke, 5 kotak, 5 dikali isi tiap kotak. Setiap kotak isinya ada 6. Nah, maka jawabannya adalah 30 donat. Nah, mudah kan? Tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati.